Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau bisa disingkat dengan CRT. CRT ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki pengalaman dan gaya belajar yang lebih bermakna. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah materi operasi hitung bilangan pecahan. Penerapan CRT ini akan kami kaitkan ke dalam kebudayaan Karo, sehingga setiap permasalahan yang muncul nantinya akan ditampilkan dan berhubungan dengan kebudayaan Karo, baik itu makanan tradisional sampai ke alat musik tradisional kebudayaan Karo. Bagaimana kegiatan pembelajarannya? Simak video kami berikut ini ya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, kabarnya? Bu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Nah, ini dari teman-temannya ada yang tidak hadir atau sudah hadir semua? Nggak hadir kan? Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Belum ya? Hadir semua. Oke, alhamdulillah semuanya siswa-siswa Ibu lihat. Nah, hari ini seperti janji Ibu, kita akan belajar operasi hitung bilangan pecahan. Oke, masih jelas suara Ibu kira-kira? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, operasi hitung bilangan pecahan. Sebelum kita belajar operasi bilangan pecahan ya, siapa yang masih ingat di sini apa-apa aja jenis bilangan? Coba, siapa yang ingat jenis-jenis bilangan kita selama ini apa aja itu yang kita sebut sebagai bilangan ini, ternyata ada bilangan ini. Yuk, ada yang bisa kasih satu contoh bilangan sama Ibu? Jenisnya? Saya, Bu. Oh ya, Dwi. Apa Dwi? Bilangan Caca, Bu. Oh iya, bilangan caca. Ada selain bilangan caca. Oke, bagus Dwi. Yang lain? Bilangan bulat, Bu. Iya, bilangan bulat. Bilangan bulat berapa itu macamnya? 2, Bu. Positif sama negatif. Oh, positif sama negatif kata Mita. Kalau yang lain setuju sama Mita? 3, Bu. Iya, tiga. Yang mana yang nggak disebutkan Mita? 0, bilangan 0. Bilangan 0. Oh iya, bilangan nol. Nol itu bilangan netral. Jadi hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan pecahan. Jadi Ibu mau kalian mampu memahami konsep operasi hitung bilangan pecahan. Apa saja itu operasi hitung bilangan pecahan? Yang pertama ada ada pengurangan, ada dan mengurangkan bilangan pecahan. Nah, coba kalian lihat ya, contoh yang Ibu tampilkan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada budaya suku Karo, kita sering menemui masalah tentang penjumlahan atau pengurangan. Ada anak-anak Ibu di sini yang bersuku Karo. Coba siapa? Tunjuk tangan dulu. Aku, Bu. Oh, Rani. Siapa lagi? Elo, Bu. Oh, Elo. Iya, benar ini Elo yang Ibu tampilkan ini. Sering kalian menemui masalah tentang penjumlahan pengurangan. Benar, Bu. Benar ya. Kalau anak-anak Ibu yang sukunya selain Karo, pernah nggak kalian menemui permasalahan kayak gini? Kira-kira.
menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan? Pernah, Bu. Ayo, ada yang suku Jawa. Siapa suku Jawa? Iya, Dwi. Apa itu Dwi? Biasanya contohnya, Nak. Senyum-senyum anak Ibu. Nah, Ya sama Bu. pertanyaan. Apa? Membeli asam Jawa, Bu. Oh, membeli asam Jawa. Kok bisa membeli asam Jawa, Nak? Kepecahan. Ya udah Ibu lanjut dulu ya. Nah, lihat ini. Nah, kita lanjut. Kita sering menemui masalah tentang penjumlahan bagian rires. Iya kan? Ada kalau yang suku selain Karo, lemang itu bahasanya di kampung kalian apa, Nak? Pernah tahu Kalau lemang? tahu Bu, lemang aja Bu taunya. Lemang, lemang. Oh, tetap juga ya. Lemang. Jadi kalau seandainya Ibu bikin rires saja di situ tadi, tahu nggak kalian rires itu apa? Ibu. Enggak ya, ya jadi nah, nanti kalau Nggak tahu Bu. kira-kira bingung perlu belajar bahasa lain sama kawannya ya. Nah, riras itu lemang. Dengan res atau lemang dengan sepertiga bagian lemang. Ibu sebutkan lemang aja ya biar semua tahu ya. Nah, kemudian mengurangkan 2/3 dari songket dengan 1/2/3 uis nipes dan lain-lain. Nah, bahasa songket pernah dengar? Atau ini coba dulu Rani. Mana Rani? Kayak mana bacanya uis nipes ini Rani? Iya, Ibu. Bacaannya apa itu? Uwis Coba nipat, dengan Bu. cepatlah dulu. Uis nipes juga ya, sama ya bacaannya ya. Nah, jadi ini biasanya mereka jumlahkan atau kurangkan dalam suku Karo gitu kan. Permasalahan yang dari si ini, si suku Karo tadi. Boleh, Elo bacakan soalnya nak. Contoh. Boleh, Bu. Yang contoh 1, selesai mengikuti acara kerja adat, Ibrena membawa riras atau lemang sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Ayah memakan 2/5 bagian. Karena merasa kurang, akhirnya ayah memakan kembali 1/5 bagian. Berapa banyak riras yang sudah dimakan oleh ayah? Nah, ini kan permasalahan pecahan ini sekarang kan 2/5 bagian. Berarti kalau 1/5 bagian kayak mana? Itu kan uh, tadi kan Pak Ayah kan ayah memakan 2/5 bagian. Jadi pertama nak kita anggap dulu bahwa rires itu ini semua bagiannya. Nah ini semua bagiannya. Berarti karena ada pecahannya per 5, kita bagi dulu dia sama rata. Rires itu lemang itu kan panjang kan dia kan kayak bambu, dibuat dari bambu gitu ya. Nah kita lihat, kita bagi 5 dulu sama rata kayak yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau gitu benar nggak yang Ibu kasih warna ini? Nah ini. Ini tuh biar mudah. Nah, terus tadi gimana? Karena merasa kurang, akhirnya ayah memakan kembali 1/5 bagian. Kurang tadi Pak Rudi makan lemangnya kan, kurang sama dia. Berarti
diambilnya lah satu bagian dari 5 bagian tadi. Inilah tadi misalnya anggaplah lemang utuhnya ya. Ibu bikin dulu lemang utuhnya dibagi. Nah, dimakan Pak Rudi satu. Sa- sa- Ya, susah kali loh Bu, kalau misalnya kami mengerjakannya, kami gambar-gambar lagi kayak gitu, kayak mana caranya? Jadi caranya, kalau ada bentuk pecahan kayak gini nak, 2/5, terus kita tambahkan lagi dengan satu bagian tadi dari kelima bagian, cukup karena sudah sama penyebutnya, cukup tambahkan pembilangnya. Berarti ini 3/5 bagian. Gitu ya. Sudah paham kira-kira? Paham, Bu. Oke, Bu. paham. Bu. Oke, Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Oke. Karena sudah cukup jelas untuk contoh yang pertama, Bu, ini kan Bu, tadi sama semua Bu, pecahannya sama-sama pertama dibagi 5 di lemang yang sama. Kayak mana kalau beda dia Bu? Lihat, ternyata untuk pecahan yang pembilangnya dan yang penyebutnya berbeda, ini pun bisa kita operasikan ya. Boleh, kita baca dulu contohnya ini. Coba, siapa dulu yang baca soalnya? Titus lah dulu, Titus. Ayo Titus. Bu. Ayo dibaca ini contoh 1. Contoh 1, pada pagi hari kilas kilas sedar memakan cincang bohan atau cincang daging dan sayur sebagai sebagai sepertiga bagian. Kemudian malam harinya dia memakan cincang bohan sebagai 1/2 bagian. Berapa banyak cincang bohan yang sudah dimakan oleh kilas sedar? Oke, cincang bohan ya. Apa itu cincang bohan? Coba dulu. Titus, apa itu cincang bohan? Mana tahu ternyata Suharmita nggak tahu apa itu cincang bohan. Ada yang tahu nggak? Kayak mana kita mau Bohan, mengoperasikannya kan? Kalau nggak paham kita kan apa itu kan? kalau di tempat kami kan Bu, cincang bohan itu daun ubi yang apa namanya ya, dicincang-cincang, biasanya digabungkan sama daging lembu atau ikan gitu. Itu dibakar gunakan bambu. Ya, kayak gitu di Oh, kampung kami, Bu. berarti Kasih, dia Bu. makanan khas Karo dari daun ubi yang digabung sama daging atau Daging. ikan ya. Ya, bisa daging, bisa ikan, Bu. Oh, bisa daging, bisa ikan. Berarti masakannya ya, udah semua paham ya. Berarti sebagai sepertiga bagian katanya kan, si Kila memakan sepertiga bagian. Misalnya kita anggaplah dia cincang bohan itu di satu tempat, satu wadah, ya kan? Nah, di satu wadah sepertiga bagiannya dimakan sama si Kila. Kan habis itu malam harinya dia memakan cincang bohan itu lagi setengah bagian. Setengah bagian dari mana kira-kira ini? Dari yang sudah dia makan, iya kan? Dari sisanya. Nah, kalau begitu berapa banyak cincang bohan yang sudah dimakan oleh Kila Sedar? Baru kita lanjut ya. Nah, lihatlah. Inilah misalnya makanan itu. Makanan itu yang dimakan sama Kila Sedar atau tulang kalau di orang Batak, kalau di orang Jawa ya kan? Nah, kalau kita lihat makanan itu pertama dibagi 3. Nah, dibagi 3. Setelah dibagi 3, kita kasih tanda. Inilah satu bagiannya. Berarti satu bagian dari 3 bagian.
Kita simpan dulu ya. Nah, kemudian dari makanan tadi kita bagi dua dulu. Nah, kita bagi dua. Dibagi dua tandai satu karena dia makan lagi setengah. Ya kan? Lalu kita lihat ternyata sudah berapa banyak yang dimakan oleh Kila Sedar. Nah, kita perhatikanlah. Oleh karena itu, bentuk matematika yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. 1/3 ditambah 1/2. Tapi, nah ini nggak bisa langsung kita jumlahkan ya. Langsung kita bikin 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1, 2. Misalnya, 1/3 ditambah 1/2. Ini langsung ditambahkan jadi 2. Ini langsung ditambahkan jadi 5. Nggak kayak gitu konsepnya. Ya. Jadi Bu, kayak mana? Kita boleh menjumlahkan operasi pecahan kalau misalnya penyebutnya itu harus sudah sama. Nah, kayak mana menyamakan penyebut? Masih ingat FPB? Siapa yang masih ingat FPB? KPK, sorry KPK ya, Ibu salah Ibu, masih ingat KPK. Kelipatan persekutuan terkecil, Bu. Iya. Kelipatan persekutuan terkecil. Tarik dulu KPK-nya. Boleh, tinggal kalikan ini. Ini kan 3 dikali 2. Berapa? 6 gitu ya. Atau gini, 3 sama dengan 3 kali 1 kan? 2 sama dengan 2. Nah, ini KPK-nya cukup kalikan aja yang ini ya. KPK kalikan 3 kali 2. Terus apa bedanya? Nah, nanti kalau misalnya ada 4, ada 6 gitu ya. Ambil KPK-nya, pangkat paling besarnya. Oke, ini 6. 6 kita masukkan di sini anak, 6. Lalu menyamakan penyebutnya gini. 6 dibagi 3, 2. Hasilnya kan 2 kan? Lalu kalikan lagi dengan 1. Berarti dapatnya 2. 6 dibagi 2 itu dapat 3 kalikan dengan 1 ya. Berarti dia 3. Lalu kalau udah sama baru boleh kita tambahkan jadi 5. Maka hasilnya 5/6. Oleh karena itu coba dulu Ibu tanya dulu sama kalian. Nah ini langsung aja ya. Kalau ada 1/3 dikurang 1/6. Kalau pengurangan dia beda. Siapa yang bisa ini ngerjakan? 1/3 dikurang 1/6. Yuk. Diangkat Langsung tangannya hasilnya, kalau Bu. bisa. Berapa? 1/6, Bu. Iya. Jadi hasilnya adalah 1/6. 1/6. Samakan dulu 6, ya kan? 6 bagi 3, 2. Dikali 1, 2. 6 bagi 6, 1. Dikali 1, 1. Nah, karena udah sama, tinggal kurangkan atasnya. 1/6. Oke. Sudah paham ya semua? Nah, kalau begitu kita ke LKPD ya. Ini kalian akan Ibu bagikan menjadi 5 kelompok. Nanti di kelompok kalian masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD. Masing-masing kelompok itu akan mengerjakan LKPD lalu akan dipresentasikan ya. Kalau belum jelas, nanti Ibu akan masuk ke room kalian masing-masing dan Ibu akan kasih keterangan kembali. Baik, Ibu bikin dulu kelompoknya ya, dan Ibu masukkan kalian ke kelompoknya. Oke, sebentar Baik, ya. Ibu. Baik, Ibu. Oke, boleh join. Nah, kalian boleh diskusi ya. Kalau nanti sudah selesai awal, di situ nanti kalian presentasi. Oke, paham kan, Nak? Paham, Bu. Nah, Ibu live dulu ya. Nanti Ibu cek lagi.
sekarang kalian kan sudah kembali ke grup ke ini ke room kita yang semula. Nah, Ibu mau siapa yang akan menampilkan dirinya, akan menunjukkan hasil kerjanya, kelompok mana? Baiklah, selamat pagi teman semua. Kami dari kelompok 5. Saya mewakili kelompok saya, Kak Fitri Pardede, Silvia Saragi, dan Surabina, serta saya Rani Aswita Bruginting. Saya akan memaparkan hasil dari pengerjaan kami. Soal nomor 1. Bu Santi mempunyai 2 buah ladang jeruk. Ladang jeruk pertama mendapat hasil panen sebanyak 21,3/4 kg jeruk, sedangkan dari ladang jeruk kedua didapatkan hasil panen sebanyak 23,1/4 kg. Berapakah total hasil panen jeruk dari kedua ladang yang dimiliki Bu Santi? Jadi jawaban kami yaitu, geser ke bawah, Nak. Nah, hasil panen jeruk dari ladang pertama 21,3/4 kg. Hasil panen jeruk dari ladang yang kedua 23,1/4 kg. Jadi totalnya itu kami jumlahkan dia teman-teman dari ladang 1 sama ladang 2. Kan dia ladang 1 21,3/4 kg ditambah 23,1/4 kg. Jadi karena sama penyebutnya kan, kami pisahkan dia 21 tambah 23 ditambah 3/4 tambah 1/4. 21 tambah 23, 44. Tambah 4/4, 1. Jadinya 45 kg teman-teman. Jadi total jeruk dari hasil panen kedua ladang Bu Santi adalah sebanyak 45 kg. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Baik. Nah, ada yang mau kasih tanggapan nggak sama kelompok 5? Atau ada pertanyaan nggak? Kalau menurut Ibu, mereka sudah sangat bagus mengerjakan LKPD soal nomor 1 ya. Nah, pecahannya yang bilangan bulatnya disatukan dulu, lalu eh, pecahannya dijumlahkan secara terpisah. Ini langkah yang sangat baik ya. Ada pertanyaan kira-kira anak-anak Ibu dari kelompok? Tidak ada, Tidak Ibu. ada ya. Oke, baik. Baiklah, anak-anak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dipertanyakan dan tadi kelompoknya semua sudah menjelaskan hasil kerjanya masing-masing, Ibu akhirilah pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Nah, untuk ada pertanyaan boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Terima kasih semua, selamat pagi. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi, Terima Bu. kasih Terima banyak. kasih. Selamat pagi, Nak. Pagi Bu.